jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Akuntansi. Pagi ini saya akan mewawancarai narasumber dari toko utama hardware guna memenuhi tugas Sistem Informasi Komputer. Oke, baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu karyawan dari toko utama hardware yang akan menjadi narasumber saya. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kapan toko ini mulai berdiri? Oke, toko ini pertama kali berdiri itu bukan dengan nama Toko Utama Hardware, melainkan Toko Utama Jaya yang berlokasi di Jalan MT Haryono, kilometer 3 pada tahun 2016. Nah, kemudian pada tahun 2019 toko ini pindah ke Jalan Aisyah Sulaiman, Batu Lapan atas. Nomor rukonya itu nomor 9 dan 10. Jadi begitu ya Bu, apa namanya toko ini. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, di sini pemilik tokonya atas nama Bapak Agusnan. Kalau boleh tahu berapa ya karyawan yang kerja di toko ini dan bagian apa saja? Bisa dijelaskan? Di sini kita ada 6 karyawan, tapi ada saya urutkan dari yang pemilik ya. Yang pertama itu Bapak Agusnan sebagai pemiliknya. Yang kedua ada Ibu Tandi, istri dari Bapak Agusnan sebagai manajer. Tapi sebagian besar semuanya dikelola oleh Ibu Tandi. Kemudian kita ada 6 karyawan. Yang pertama ada saya sebagai admin. Yang kedua ada Sandi, kepala gudang. Yang ketiga itu ada Lista sebagai pramuniaga. Yang keempat ada Sylvia, itu sebagai pramuniaga juga. Dedi yang kelima ya. Yang kelima ada Dedi, yang keenam ada Asyang, yang mereka berdua adalah supir dan pendamping supir. Berarti ada 6 orang karyawan ya Bu? Ya, benar. Selanjutnya saya ingin menanyakan, kalau boleh tahu toko ini menjual bahan-bahan apa saja ya? Oh iya, kalau masalah penjualan kita itu seputar bahan-bahan pembuatan mebel, bahan-bahan untuk interior. Seperti misalkan Anda ingin membuat kitchen set, itu kita menyediakan rak-rak sendoknya. Misalkan Anda untuk membuat meja-meja mebel, kami menyediakan omeganya, menyediakan lem untuk penempelnya. Juga ada produk-produk seperti ACP untuk lantai tapi yang bahan-bahan kayu seperti itu, dan banyak aksesoris lainnya. Kalau boleh tahu untuk penjualan ataupun pembeliannya itu, kalau pembayarannya itu menggunakan apa ya? Oh, kita ada, bisa dikatakan ada 3 macam ya. Pertama ada dari cash langsung di toko, ada bisa juga nanti misalkan ada triplek kita bisa antarkan, ada bisa membayar melalui via COD ataupun dari transfer via bank. Ada BCA kita gunakan, ada BNI, OCBC, dan juga debit langsung dari toko. Kalau boleh tahu jangkauan untuk penjualannya itu apakah hanya sekitar Tanjung Pinang atau bagaimana ya Mbak? Kalau kita itu jangkauan di dalam Tanjung Pinang, seputaran Tanjung Pinang iya, terus di Bintan juga iya. Terus kita juga ada menerima pesanan melalui via telepon, via WhatsApp dari luar Tanjung Pinang atau Bintan, misalnya dari Dabok Singkep, dari Daeknya,
terus dari Tarempa juga, itu kita bisa menggunakan pengirimannya berupa menggunakan kapal. Berarti sampai keluar kota ya Bu, berarti penjualan? Iya, tidak hanya di Tanjung Pinang tapi juga di luar Tanjung Pinang. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu di sini sistem keluar masuk barang ataupun apa penjualan dan pembeliannya itu menggunakan sistem apa ya? Oke, kita di sini untuk input barang kita menggunakan sistem GF akuntansi. Baik itu input barang pembelian cash maupun barang pembelian kredit dari beberapa tukang-tukang mebel, ada juga bekerja sama dari kita menggunakan GF akuntansi. Apakah sama penggunaan sistem GF akuntansi itu ada kekurangan atau kendala saat menggunakannya? Kekurangan atau kendala itu pasti ada. Misalnya terjadi bug, itu sering terjadi. Tapi yang paling sering terjadi ketika kami mau revisi item sisa stok, itu misalkan di itemnya terdapat jumlah dalam satu kotak. Nah, kemudian nanti barang yang datang dalam satu kotak itu berbeda. Nah, ketika kami mau mengubah isi kotaknya itu di dalam sistem, itu terjadi kesalahan. Itu sering terjadi dari sistemnya. Jadi yang pada akhirnya menyebabkan stok kita di toko itu menjadi tidak balance dengan stok di sistem GF akuntansinya. Oke, berarti masih banyak kekurangan juga ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini. Selama menggunakan GF akuntansi kan ada juga mengalami kendala. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira sistem seperti apa yang Anda butuhkan? Karena kebetulan dari kampus kita ada program praktek kerja, yaitu di mana mahasiswanya membuat program atau sistem yang bisa membantu sebuah perusahaan. Jadi kira-kira bagaimana, Pak? Oke, kalau misalkan ditanya ya, saya kalau untuk sistem dari GF akuntansi walaupun sering mengalami bug, tapi menurut saya itu sudah cukup. Kalau untuk masalah masalah untuk input barang yang masuk, barang yang keluar, itu sudah cukup menurut saya. Tapi di sini saya membutuhkan suatu sistem yang terkait dengan penjualan, dengan dalam hal promosi. Jadi kita kan ini di zaman COVID ya, walaupun COVID sudah menurun, tapi ekonomi kita belum 100% naik seperti dulu. Masih ada banyak penurunan dari segi ekonomi. Jadi saya itu membutuhkan suatu sistem yang bisa melakukan promosi secara cepat dan ringkas, di mana di dalam sistem itu memuat barang-barang dari kita upload di sistem itu, kemudian bisa disebarkan melalui link dari WhatsApp kepada yang terhubung dengan tukang-tukang mebel kita. Jadi tukang-tukang mebel kita itu bisa melihat link itu, bisa mengakses secara luas begitu, dan juga bisa melakukan interaksi secara langsung dengan kita melalui sistem itu. Jadi barang-barang kita di sana sudah ada fotonya gitu, sudah ada harganya. Jadi mereka tinggal tanya sudah ada stoknya berapa. Jadi kan ringkas begitu. Kira-kira segitu saja pertanyaan saya untuk hari ini. Apakah ada tambahan? Untuk masalah sistemnya saya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Iya, sama-sama. Tentang pokok ini, Ya. saya akhiri videonya. Selamat pagi dan